Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dekorasi Banjar. Tapi jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar bisa mengikuti informasi terupdate. Nah, kebetulan hari ini kita mendapat pesanan untuk menghias sisi pojok dari toko jilbab dan baju. Ukurannya 102 cm kali 220 cm yang bahannya full dari triplek tanpa tulang. Saya akan review sebelum kita membuat bahan-bahan tersebut. Kita gunakan bur portable yang menggunakan baterai, karena dengan baterai bur ini pekerjaan kita akan lebih cepat dan lebih ringan. Jika pakai manual, pakai cutter juga bisa, tapi lebih baik kita memakai bur. Kebetulan karena ini rumahan, jadi kita pakai bur portable sehingga bisa digunakan sewaktu-waktu. Kita pasang baterai bur, kita cek ketika kita mau memotong. Nah, kalau sudah siap untuk gergajinya, kita potong triplek. Kita membutuhkan triplek dengan ketebalan 8 mili sebanyak 2 lembar. Lalu kita potong sesuai skema yang sudah kita buat di foto sebelumnya. Nah, kalau sudah siap, kita siapkan juga palu untuk memaku dari triplek ke triplek dengan paku rujak yang panjangnya hanya 2 cm sehingga tidak merusak triplek dengan ukuran yang kecil ini, tapi juga paku ini bisa merekatkan antara triplek dari ke triplek yang lain menjadi lebih kuat. Kekuatan paku ini bisa mengaitkan triplek, tapi juga kita harus menggunakan lem kayu. Nah, ini untuk kekuatan yang selanjutnya memakai lem kayu merek Raja Wali yang sudah kita modifikasi dengan botol bekas yang sudah dilubangi lalu diberi sedotan. Untuk bahan ini kita full dari memanfaatkan barang bekas di sekitar kita untuk memudahkan pekerjaan kita dan lebih simpel dan cepat untuk pengerjaannya. Karena untuk pengeleman sendiri kita membutuhkan waktu yang cepat, karena ini nanti dilemkan di sisi-sisi triplek yang akan dipaku. Nah, triplek ukuran 8 mili
ketebalannya itu kita potong dengan lebar 5 cm. Ukurannya konsepnya melengkung, membentuk setengah lingkaran. Kita potong menjadi 2 bagian karena konsepnya 3 dimensi dengan 2 lekuan. Pertama-tama kita manfaatkan triplek dengan ketebalan 3 mili yang sudah tidak terpakai, sisa-sisa dari pemasangan untuk dekor sebelumnya kita manfaatkan, kita potong dengan lebar 5 cm, lalu kita lem dan dipaku di triplek ukuran 8 mili. Untuk panjangnya kita bisa menyesuaikan karena ini memanfaatkan limbah dari triplek itu sendiri, jadi kita saling menyambungkan, jadi tidak harus full. Nah, untuk pemakuan itu sendiri, di baliknya dari paku itu kita sediakan triplek untuk penahan. Ketika dipaku jadi lebih kuat dan lebih simpel. Kita paku semua sisi-sisi dari triplek itu, kita ratakan. Nah, untuk selanjutnya kita pakukan kembali triplek ukuran ketebalan 3 mili itu di sisi yang berbeda. Kelihatan lebih tipis ya teman-teman. Jadi kita lem sisi triplek 8 mili agar mudah dipaku ke triplek tipisnya. Karena konsep lengkungnya triplek ketebalan 3 mili, jadi untuk bagian lurus tetap kita memakai triplek yang tebalnya 3 mili juga. Kita ratakan lemnya, karena alatnya mudah, tinggal dipencet lalu kita ratakan sehingga prosesnya akan lebih cepat. Kalau dirasa cukup lemnya, kita baru paku di sisi baliknya tapi dengan arah yang berbeda. Kalau ini arah yang berlawanan, jadi akan membentuk 3 dimensi jika kita lihat dari depan. Kita ratakan untuk pemakuannya sehingga jika lem kayu itu mengering, maka triplek akan tersambung dengan sempurna. Kebetulan untuk perangkaian ini kita pasang sendiri, jadi semoga teman-teman yang ingin mengerjakan sendiri bisa termotivasi bahwa kita bisa membuat kerajinan ini tanpa alat yang khusus dan tidak perlu membutuhkan banyak tenaga. Untuk pengerjaan ini sendiri saya kerjakan sepulang saya dari kantor, jadi sore pengerjaan, lalu dilanjutkan lagi setelah Isya, jadi tidak mengganggu aktivitas pekerjaan kita ataupun ibadah kita. Karena ini
bekas peron triplek ada yang tidak lurus, jadi kita potong dahulu memakai karter sehingga permukaan menjadi lurus ketika tersambung. Kalau sudah dilem, kita lanjutkan untuk pemakuan triplek ketebalan 3 mili ke triplek 8 mili. Jika lemnya sudah kering akan sangat kuat ya teman-teman, karena pengalaman sebelumnya ketika sudah dipaku sudah kering, untuk melepasnya kembali lumayan susah. Jadi kemungkinan dari rusak ataupun lepas itu sangat minim. Bahkan saya belum pernah mengalami lepas paku. Jadi setelah itu kita lem pakai lem kayu di sisi yang potongan paling atas. Kita sambungkan juga ke triplek 3 mili dengan lebar 5 cm di bagian paling atas sendiri. Jadi kita ratakan dan rapikan lalu kita beri lem. Untuk kemiringan ini kita beri lem ketika triplek dan triplek satunya itu diberi lem. Jadi kita sisip-sisipkan lemnya lalu kita paku. Untuk kekuatan yang sebenarnya itu bisa dilemkan di langsung sisi, karena ini lumayan sulit, jadi kita lemkan di setiap pinggirnya, yang penting rata baru kita paku. Untuk pemakuan itu sendiri kita paku dari sisi yang lain, kita tahan dengan triplek, lalu kita paku di bagian melengkung ini. Kita paku lebih pendek jaraknya karena membutuhkan kerekatan yang kuat di bagian melengkung atasnya. Jadi untuk melengkung itu sendiri kita bisa lebih memperkuat sambungan triplek tersebut. Kita beri lem. Dengan kondisi ini lem agak cair, jadi dia akan cepat meresap ke dalam. Lalu kita perkuat dengan paku tersebut. Di video ini bagian tengah terlihat triplek yang belum tersambung, jadi bagian pojok ini saya paku terlebih dahulu agar triplek enggak turun ke bawah. Jadi selama pemakuan dari sisi lengkung bagian atas paling bawah kita paku sementara, nanti kita lepas bagian bawahnya lalu kita sesuaikan. Proses pembuatan ini kita memang membutuhkan ketelatenan, apapun itu pasti membutuhkan ketelatenan. Jadi ini adalah pemasangan paku
ke triplek sisi atas sendiri dengan ketebalan 5 mm. Nah, kita sesuaikan seperti ini contohnya. Lalu kita beri lem lagi, kita paku, kita beri lem lagi, lalu kita paku. Saya sarankan untuk pengeleman itu lemnya ditambah air lalu diaduk, jadi lem tersebut lumayan cair sehingga sangat mudah untuk dilemkan di sisinya. Kita paku secara merata di sisi bagian atas karena ini nanti adalah bagian paling depan itu sendiri. Setelah kita membuat rangka ini, kita perkuat, kita rapikan, kita paku, kita beri lem, kita ratakan lemnya. Ini adalah hasil setelah pemasangan triplek konsep 3 dimensi. Jika dilihat dari depan terlihat seperti ada tulangnya, dan ini dari belakang bisa kita lihat langsung dengan triplek. Jadi lumayan untuk mengirim. Kalau sudah jadi bagian atasnya, kita diamkan sampai lem yang sudah kita ratakan dan kita paku tadi mengering. Jika lemnya mengering nanti akan lebih kuat. Di proses ini belum terlalu kokoh untuk tripleknya sendiri, jadi sangat mudah. Ini adalah penampakan dari atasnya hingga ke samping, lalu mulai kita pasangkan bagian kaki-kakinya. Kenapa saya langsung buat yang bagian kaki dari triplek itu? Karena kekuatan itu pada kaki-kakinya, jadi kita pasangkan dahulu bagian kakinya dengan 1 lembar triplek dengan panjang 1 meter kali 45 cm dengan ketebalan triplek 8 mili. Sisa potongan triplek dari triplek 1 lembar itu sendiri. Ini adalah sisa potongan yang kita manfaatkan untuk kaki bagian bawah, jadi seperti panggungnya deker itu yang tingginya hanya 5 cm. Kita beri lem, kita paku sembari menunggu bagian sisi kanannya kering. Lemnya kita lanjutkan untuk memberikan lem di bagian sisi kiri, serta kita beri lem lalu kita paku. Untuk pemberian lem di bagian sisi ini kita usahakan lebih banyak lemnya, mengingat bagian kaki sangatlah penting bagi dekor berdiri itu sendiri. Setelah kita lem, kita sesuaikan tingginya, lalu mulai kita paku di bagian triplek yang tebalnya sama 8 mili. Untuk sisi ini
minimal kita paku sebanyak 2 paku untuk sisi paling atas. Kenapa harus 2 paku? Untuk berjaga-jaga agar kekuatan triplek tidak mudah rapuh ataupun lepas. Jadi ketika kita beri lem kayu lalu kita paku sebanyak 2 paku, maka kekuatan dari triplek itu sendiri dipastikan akan sangat merekat. Lalu di bagian kedua, bagian tengah kita sesuaikan dengan triplek yang tebalnya sama 8 mm. Lalu kita paku, kita cek pakunya tidak meleset sehingga hasilnya akan sangat terlihat rapi jika sudah kita cek untuk pakunya agar benar-benar sudah tertancap di antara triplek 8 mm ke triplek 8 mm. Selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat skema bagian bawahnya triplek dengan ukuran sama 1 kali 45 cm. Kita beri triplek lebar 5 cm. Ini contohnya, kaki-kakinya sudah kuat berdiri walaupun baru 1 triplek. Nah, setelah itu kita beri lem kayu, kita ratakan, lalu kita sambungkan. Karena ukuran sudah kita ukur, bekas triplek potongan ini ukurannya 45 cm. Jadi tinggal kita rapikan lalu dipaku, dan bagian kaki sudah kuat tapi bagian belakang masih terlihat dari belakang. Jadi ini adalah hasil dari pemasangan triplek berdiri tanpa tulang ataupun rangka, sehingga dapat memangkas pengeluaran. Lalu tidak lupa kita pakai ganjal untuk selanjutnya kita memaku bagian bawah dan paling belakang. Ini jika kita lihat di bagian belakang, hasilnya seperti ini. Kita sambungkan sehingga membentuk konsep 3 dimensi melengkung. Kita pastikan dahulu bahwa triplek sudah sejajar dengan ketinggian sama, karena setelah ini kita tutup dengan triplek yang sudah kita ukur sepanjang 220 cm kali 100 cm, 102 cm teman-teman. Saya lebihkan 1 cm. Jika sudah siap triplek untuk bagian belakang, kita sambungkan. Karena triplek hanya setinggi 220 cm, sedangkan triplek yang sudah kita lengkung tadi panjangnya juga 220 cm. Nah, untuk bagian ini kita
ratakan dengan bagian kaki yang tingginya 5 cm. Jika dirasa sudah cukup, lalu kita beri lem, kita ratakan triplek itu untuk selanjutnya dipaku dengan modifikasi lem ini. Jadi untuk meratakan sisi yang akan dipaku dengan lem akan lebih cepat. Kita rapikan, kita beri lem kayu, lalu kita tarik serta kita agak tekan botolnya sehingga lemnya akan keluar dengan rapi. Lalu kita rapikan sehingga kekuatan antara kaki ke bagian belakang akan semakin kuat. Jika dirasa sudah cukup pengeleman, selanjutnya kita pasangkan bagian belakang. Karena ketinggiannya tidak sama, lebih 5 cm, kita sesuaikan di bagian kaki. Setelah sudah sejajar, selanjutnya kita siapkan untuk dipaku. Nah, fungsi dari potongan-potongan 5 cm tadi fungsinya juga untuk perekat bagian tengah, sehingga triplek bagian belakang akan tersambung dengan kuat dengan lebihan pengganjal 5 cm ini. Kita rapikan dahulu triplek bagian belakang ke bagian paling bawah. Jika sudah menempel, untuk selanjutnya kita paku agar triplek itu akan semakin kuat merekat. Kita sesuaikan, kita rapikan, lalu kita luruskan agar triplek benar-benar simetris. Jika sudah cukup, diberi lem. Setelah diberi lem dan kita rapikan, kita siapkan untuk dipaku ke sisi bagian bawahnya. Kita rapikan dulu. Jika triplek utuhnya kurang, kita utamakan sisi bagian bawahnya, karena jika di bagian atas kekuatan paling atas akan sangat kuat, tapi bagian bawahnya tidak akan terlalu kuat, sehingga perlu kita perhatikan untuk kerapiannya dan kekuatannya. Kita pakukan di bagian paling bawah, lalu kita rapikan. Tripleknya lebih 5 cm. Kita paku
bagian bawahnya menyambung ke triplek bagian belakang. Jadi konsepnya ini dekor yang fungsinya akan dipergunakan untuk penutup dari tembok di toko. Jadi ini hampir fungsinya sebagai lemari atau pajangan untuk penyimpan, tapi dipastikan bahan-bahan yang dari triplek ini cukup kuat. Lalu kita mulai paku. Isi triplek yang sudah diberi lem, sedangkan triplek yang sudah diberi lem tadi sudah lumayan mengering, jadi akan sangat kuat jika sudah kering total. Kita paku dengan rata lemnya, sehingga kekuatan triplek itu akan semakin merekat. Untuk tahap selanjutnya kita beri lem lagi di bagian lengkung-lengkung sebagai penguat. Dari lengkung itu di sisi bagian dalam kita beri lem dahulu. Setelah kita lem kita paku. Nah, ini contohnya, jadi akan sangat merekat jika kita beri lem, kita paku, kita sesuaikan. Jika sudah dirasa pas, kita pasang paku, kita perkuat. Jika terlihat paku ada yang lepas, kita paku lagi. Kebetulan di sisi ini bagian depannya pakunya tidak pas, jadi kita tambah paku lagi, lalu kita rapikan bagian sisi pinggirnya, karena nanti akan kita beri triplek sebagai penutup sampingnya. Ini adalah hasil dari triplek yang sudah 80% jadi. Selanjutnya kita tidurkan kembali tripleknya, lalu kita pasangkan triplek bagian sisi sebelah, kita beri lem, kita paku. Karena ini ketebalannya 8x8 sangat mudah dan kebetulan lurus, jadi
tinggal kita paku sisi sebelahnya. Prosesnya sangat cepat jika tripleknya lurus. Nah, ini adalah hasil dari triplek limbah dan triplek utuh 2 lembar menjadi konsep 3 dimensi. Selanjutnya kita pelamil warna putih. Nah, untuk pemelamiran ini sendiri kita tutup rapi, jadi di bagian pinggir-pinggir sehingga tidak ada celah ataupun lubang, karena takutnya bisa dimasukin makhluk-makhluk kecil, sehingga kita rapikan dan kita beri pelamir di lubang-lubang terkecil. Ini dikerjakan oleh Mas Romo dengan ketelatenannya. Ini dirapikan dan dipelamir secara merata dari belakang, depan, dan bawah, jadi tidak mudah untuk dimasukin oleh rayap. Nah, ini adalah sekali pemelamiran. Terus selanjutnya dipelamir 2 kali jika ingin hasilnya lebih tebal. Ini kita pelamir dulu bagian atasnya, karena yang tengah sudah jadi, tapi nanti kita akan beri pelamir lagi di sisi sambungan. Sisi sambungan itu sendiri sudah kita tutup dengan cara mencampurkan lem kayu dengan bekas gergajian dari triplek itu. Kita aduk lalu kita tutupkan ke celah-celah di lengkung bagian dalam. Bagian melengkungnya, karena ini banyak sisi-sisi lengkung, jadi siku-siku ini perlu kita perhatikan untuk pemelamiran. Jadi lumayan agak kesulitan untuk memelamir, sehingga butuh ketelitian untuk pemelamiran di siku-siku bagian dalamnya, sehingga jika sudah kering akan terlihat lebih rapi dan pastinya akan lebih terlihat kuat.
Karena bagian dalamnya ini berupa siku, dan sikunya ada rangkap dua, jadi untuk melamunnya tidak mudah. Jika lurus akan lebih cepat karena ini ada model tangga dan berbentuk siku, jadi untuk penutupan plamer-plamer itu perlu waktu yang cukup lama untuk merapikan dan meratakan plamer itu sendiri. Dan setelah di plamer nanti akan dilanjutkan dengan plamer yang kedua, sehingga hasilnya akan lebih menarik dan tebal. Ini adalah proses 95% hampir jadi. Ini plamer juga sisa dari pemasangan dan pembuatan dekor sebelumnya. Alhamdulillah bisa mengirit budget belanja dari pembuatan papan dekor ini. Untuk pemerataan plamer itu di bagian-bagian tekuknya, ini adalah hasil dari pemelamiran, belum sepenuhnya kering tapi sudah lumayan bagus dan rapi dan siap untuk dikirim. Proses ini dibuat selama 3 hari 4 hari yang dikerjakan setiap sore dan malam. Ini proses selanjutnya diberi cat, dicat bagian belakang dan bagian depan sehingga tidak ada celah. Di bagian belakang juga dicat agar tidak mudah jika terkena rembes air ataupun dari rembesan tembok. Untuk pengecatan itu juga dilakukan sebanyak 2 kali proses. Setelah pengecatan pertama dilanjutkan untuk pengecatan yang kedua. Ini tinggal dibalik lalu dicat dan siap untuk dikirim ketika sudah cat mengering. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga video ini mampu menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.